Izin memperkenalkan diri, nama saya Embu Banjarkusuma, NPM 181705148. Saya dari kelas B jurusan Ilmu Komputer, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yaitu ini untuk tugas pertemuan keempat. Untuk pengumpulannya yaitu presentasi secara online, yaitu di sini mengenai recurrence atau rekursif. Awalnya kita akan mempelajari yaitu metode substitusi, kemudian pohon rekursi, dan metode master. Untuk fungsi rekursif ini ditemukan oleh seorang dari Hungaria, yaitu Rosa Peter, yang lahir tahun 1905 dan meninggal 1977. Kemudian ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Sedangkan dalam kasus ini mungkin kita lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri, yaitu yang dimaksud dengan rekursif, yaitu memanggil, biasanya di codingan kan memanggil dirinya sendiri. Kita dapat mendefinisikannya sebagai barisan, himpunan, maupun fungsi secara rekursif. Dan langkah-langkahnya yang untuk mendefinisikan barisan secara rekursif yaitu langkah pertama yaitu langkah basis, spesifikasi anggota awal, kemudian langkah rekursif, berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota sebelumnya atau yang telah ada. Dan contoh dari yang didefinisikan secara rekursif itu yaitu misalkan suatu bilangan, yaitu dimana bilangan n bulat positif A0 sama dengan R pangkat 0 yaitu 1, dan AN plus 1 maka R dikali AN untuk N 0 dan seterusnya. Jadi sehingga untuk bilangan seterusnya itu terus bertambah seperti itu. Langkah-langkah untuk mendefinisikan himpunan secara rekursif yaitu langkah basisnya spesifikasi koleksi awal dari anggota, kemudian langkah rekursifnya yaitu mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Untuk contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif misalkan S itu rekursif oleh 3 bilang termasuk dari S, X plus Y termasuk dari S jika X termasuk S dan Y termasuk dari S. Maka S adalah himpunan bilangan positif yang habis dibagi 3. Kemudian untuk bagian pertama ini contohnya yaitu A bagian sama dengan S menunjukkan bahwa setiap bilangan positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kemudian misalkan fungsi P N proporsi 3N anggota S, maka diuji terlebih dahulu jika P1 benar yaitu 3 bagian dari S. Kemudian asumsi ini induktif, jadi pertama dimasukkan 1, kemudian dimasukkan K, kemudian yang ketiga dimasukkan K plus 1. Jika ditemukan 3-nya benar, maka setiap bilangan positif yang habis dibagi 3 ada di S. Nah, kembali lagi yang pertama tadi, kesimpulan dari bagian pertama yaitu A merupakan bagian dari S. Dan ini bagian 2-nya ini untuk rekursifnya. Untuk setiap anggota awal di S ada di A, karena 3 habis dibagi 3 maka 3 termasuk A. Tadi kan mengecek S, sekarang mengecek A. Akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X plus Y termasuk A, X dan Y. Jika X
dan y-nya termasuk S, berarti juga termasuk A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 X dan 3 Y akibatnya 3 masuk X plus Y. Berarti bagian 2 S masuk bagi A, kebalikannya. Artinya jika A masuk bagian S dan S masuk bagian A, berlaku A sama dengan S. Kemudian untuk langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah, itu langkah basisnya yaitu fungsi pada saat 0, kemudian rekursifnya berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti ini disebut rekursif atau definisi induktif. Contoh fungsi secara rekursif: F03 Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 3. Maka dimasukkan satu persatu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang ini untuk Fibonacci, yaitu dijumlahkan dengan dua bilangan sebelumnya. Contoh penggunaannya itu yaitu seperti populasi kelinci, di mana di setiap bulannya bertambah pasangannya, sehingga dihitung bulan ke N, maka ada berapa pasang. Jadi seperti Fibonacci berlaku di sini. Jadi setelah populasinya bertambah, maka populasi sebelumnya dihitung, dijumlahkan, dan akan senantiasa bertambah, jadi semakin naik gitu grafiknya. Kemudian untuk relasi rekursif, yaitu untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0 sampai dengan AN-1 untuk semua N dengan N lebih besar dari N0, di mana N0 bilangan bulat non negatif. Jadi mulai dari 0. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Penjelasannya, untuk penyelesaiannya yaitu untuk metode substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi. Jadi kita mencari konklusinya, langsung mencari ujungnya, baru dites. Kemudian untuk pohon rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Yang terakhir yaitu ada metode master. Master itu untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk ada rumusnya, yaitu Tn sama dengan ATN per B ditambah Fn. Yang pertama itu yaitu metode substitusi. Misal diketahui T1 sama dengan 1, kemudian ada Tn sama dengan Tn per 2 plus akar N. Kemudian disuruh membuktikan Tn sama dengan O akar N. Untuk metode iterasi atau rekursifnya tidak memerlukan tebakan solusi, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta mempresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contoh, tentukan Tn bila T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn-1 plus 1 per N. Bila bentuk rekursif diuraikan, bisa jadi seperti ini. Kemudian
untuk contohnya itu tinggal disesuaikan n oh kemudian untuk contoh lainnya yaitu menara Hanoi merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis Edward Lucas pada abad 19, yaitu ada 3 tiang di mana ada seperti piringan-piringan yang ukurannya semakin ke atas semakin kecil, yaitu seperti menara. Kemudian aturannya kita hanya memindahkan satu disk paling atas ke 2 tiang lainnya. Tapi disk yang lebih besar tidak boleh di atas disk yang lebih kecil, seperti itu. Dan targetnya yaitu memindahkan dari A ke B atau C tanpa melanggar aturan yang tadi. Solusinya bisa menggunakan iteratif. Jadi ada berapa banyak kemungkinannya. Nah, ini untuk pohon pemindahannya. Jadi ini kita hanya mengambil salah satu langkahnya saja, tidak perlu berpindah-pindah seperti itu. Jadi satu langkah ini untuk satu kali penyelesaian, tapi jalannya yang berbeda. Jadi setiap langkah ini punya langkahnya beda-beda, tetapi tujuannya sama tergantung targetnya tadi, mau ke B atau ke C. Jadi ini pohon kemungkinan, setara dengan pohon kemungkinan seperti itu. Jadi untuk yang Hanoi tadi seperti ini. Kemudian terakhir yaitu ada metode master. Ini menyediakan semacam cookbook atau buku resep untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT n per B ditambah Fn, di mana A lebih besar sama dengan 1 dan B harus lebih besar dari 1, yaitu konstanta AB nya tadi, dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Kemudian yang ini tiga metode tadi, 3 kasus maksudnya. Jika Fn apa ini bacanya, nggak tahu. Pokoknya ada 3 kejadian yang berbeda. Gimana ya? Langsung aja. Gunakan metode master untuk menentukan Tn. Nah, ini kan yang kasus kedua, ada simbolnya. Kemudian untuk Tn 7 Tn Tn per 2 plus n kuadrat, berarti A nya 7, B nya 2, Fn nya n kuadrat. Jadi dijadilah ke nomor 2 ini kan n log B basis B A, berarti n log
n pangkat log basis 2 dari 7, yaitu n pangkat 2,803 bla bla bla. Kemudian n kuadratnya sama dengan O ini yang pertama, kemudian log B, log basis 2B A dikurang E, yaitu 27 dikurang E. Oleh karena itu n kuadrat kurang dari sama dengan C n pangkat. Jadi intinya balik ke atas lagi. Intinya ini sama kayak ini. Udah, next. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu A-nya 4, B-nya 2, fungsi Fn-nya n kuadrat. Ini enak soalnya 4 hasil pangkat dari 2, jadi log 2 4-nya 2, sehingga n kuadrat, jadi hasil akhirnya n kuadrat log n, seperti itu. Kemudian yang ini berarti A-nya 2, B-nya 3, Fn-nya n pangkat 3. Berarti log basis 3 dari 2, yaitu berarti n pangkat 0,63. Oh, C-nya ini diuji apakah lebih besar dari 0. Gimana sih? Kemudian pokoknya hasil akhirnya Tn sama dengan apa ini nggak tahu, n pangkat 3 ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu, aduh ini agak ribet soalnya logaritma dia Fn nya, A nya 3, B nya 2, jadi n log n sama dengan O n log basis 2 n pangkat log basis 2 dari 3 min E. Kemudian ketemu Cn pangkat setengah, 1/2, n nya hilang jadi log n kurang dari Cn pangkat 0,5, sehingga hasil akhirnya ini. Kemudian ini dia kalau hasil lognya 1, jadi langsung aja dia n log n, karena A sama B nya sama-sama 2, sama nilainya. Kan seperti ini, n pangkat log basis B dari A ya, AB nya 2 jadi 1, kemudian ini untuk mencari nilai n pangkat berapanya, kemudian dites lagi dikali dengan log n gitu ya. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Jadi sekian untuk presentasi dari materi rekursif, itu ada 3 metode tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.